sistem bagaimana sistem penanganan hukumnya. Jadi apakah kasus A, B, C, D harus ditahan, dipenjara dan sebagainya, ataukah ada mekanisme yang lain. Jadi criminal justice sistemnya juga diberesin. Yang berikutnya, kalau sudah di internal kayak gini, gimana ini soal yang sudah overcrowded itu kan, kalau yang mau menghadapi pidana yang sudah overcrowded ini ada jalan yang sedang didiskusikan, dan itu mereka malah kepingin kayak begitu. Tapi kan sekali lagi ini kebijakan negara. Salah satunya misalnya ya amnesti umum, ya kan, untuk mengurangi jumlah lapas dan sebagainya. Nah itu sedang didiskusikan untuk memang refleksi dari kasus kebakaran ini. Salah satunya adalah pengurangan secara signifikan overcrowded. Karena overcrowded angkanya 200%, 600% itu kan bukan overcrowded, ganti angka. Dari Komnas HAM sendiri rekomendasinya gimana Pak? Yang mana? Yang soal overcrowded, kapasitas. Ya itu memang satu ya, merubah tata kelola pemidanaan kita. Yang paling banyak itu kan pengguna narkotika. Nah, pengguna narkoba untuk penggunanya ya jangan dipenjara, ya direhabilitasi. Jadi pendekatan kesehatan itu ada kesepahaman sudah. Ya, tinggal memang implementasi, terus dikasih pijakan batu pijak legalnya. Jadi nggak akan dipenjara semua, orang direhabilitasi. Regulasi terkait kemarin kan sudah ada pengadilan kepada korban Hakim. Ada perbedaan tidak Pak keterangan dari Kemenkumham sama dari LBH masa kemarin? Kalau ada perbedaan pasti ada perbedaan, ya kan. Dari segi dokumen, jumlah dokumen yang diberikan ya pasti lebih banyak yang dari mereka gitu. Tapi kedua belah pihak ini sama-sama terbuka. Gitu. Kementerian Hukum dan HAM tadi terbuka banget. Nggak kita minta dokumen, Pak, ini dokumen semuanya, ini dokumen itu banyak banget. Gitulah, nanti kami pelajari. Betul lagi Pak, yang terkait pemulihan status mereka ini Pak, korban ini Pak. Nah, kalau dari Komnas HAM sendiri Pak, melihat seperti apa Pak cara untuk agar pemulihan ini bisa dilakukan dari HAM-nya Pak? Ini belum pernah terjadi di Indonesia. Makanya tadi yang jawab Pak Dirjen HAM, ya kan, akan dirapatkan karena memang ya ini bagian dari pemulihan korban. Nah, bisa jadi ya semacam kayak surat rilis gitu yang menyatakan bahwa dia dibebaskan karena atau sudah menjalani pidana bebas karena bisa begitu nih, sebuah surat yang dikeluarkan. Cukup bisa dari Dirjen Lapas, dari Kementerian Hukum dan HAM, atau ya kebijakan besar. Tapi kalau mau taktis ya di level teknis kayak orang kalau selesai menjalani pidana. Tapi status itu jadi sangat penting. Tapi artinya ada peluang Pak untuk terbuka peralihan status itu. Bahkan tadi ketika kami ngomong kayak begitu, kan ada beberapa poin yang kami omongin, ketika ngomong soal itu langsung direspon. Kami akan diskusikan, ini idenya baik. Oke, Panam di luar ini dong, kasus Stella di Surabaya. Ya, sedang kami proses. Dituntut 1 tahun penjara, padahal sudah ada SKB 3 lembaga terkait itu. Dan terkait undang-undang ITE, ini kan tetap dituntut 1 tahun. Komnas HAM gimana nih? Kemarin juga udah mau Komnas HAM juga kan, korban. Iya. Tanggapannya itu Pak gimana? Tetap dituntut 1 tahun, padahal udah ada SKB dari 3 lembaga, kepolisian, Jaksa Agung, dan Kementerian Informatika. Yang pertama yang harus dilihat secara jernih begini, dan ini penting bagi teman-teman kepolisian, karena pintu masuk pengadilan pidana itu pintu masuk pertama adalah kepolisian. Apakah kan gini, doktrin umum nih, yang disebut sebagai hoax adalah yang memberitakan, menyiarkan apapun yang tidak terjadi. Nah, peristiwa itu bukan hoax. Yang kedua, apakah mengekspresikan apa yang dialami dirinya sendiri, karena hubungan konsumen ya dengan jasa itu bisa dipidana ataukah tidak? Harusnya nggak bisa. Nah, ini harus jadi atensi kepolisian. Kami sedang siapkan pendalaman soal itu, termasuk juga tapi kalau ini jangan ditulis ya, mengeluarkan amicus. Enggak, kalau ditulis nanti itu kita keluarkan, pengadilannya tersinggung. Nah, itu nggak baik. Aku sedang baca draftnya.
draft amikusnya. Yang nggak boleh tulis yang keseluruhan atau gimana? Enggak, yang amikus saja. Kalau yang Jadi ambigu juga jadi. enggak. Tapi terkait jaksanya bagaimana tuh? Maksudnya kan udah ada SKB 3 lembaga itu tuh. Jadi terkait jaksa yang sampai hari ini, ya kan hari ini nih dibacain tuntutan, harusnya memang ya kami menyesalkan hubungan antara penyedia jasa dengan konsumennya harusnya menjadi pokok persoalan. Yang kedua ya soal SKB-nya. Yang ketiga sebenarnya ada peluang bagi kejaksaan untuk menuntut bebas sebenarnya. Kalau ini bukan pidana, gitu. Nah, harusnya kan itu diletakkan dalam kerangka kayak gitu. Jadi semangat untuk meletakkan bahwa soal-soal kebebasan berekspresi berhubungan dengan apa namanya undang-undang ITE itu kan sudah ada SKB-nya. Nah itu jadi penting. Tapi akar soalnya adalah di kepolisian. Cek apakah yang melaporkan adalah yang punya hak. Pak di luar ini Pak. Ya di luar terus ini. Iya. Buat besok terkait kontras Pak, kontras sama Aris Hatsar tuh yang kemarin kan meminta untuk ditetapkan sebagai aktivis HAM. Iya, kalau ini Mbak Sandra sama Pak Arya saja. Oh, oke. Ya bukan mana sih Pak. Pak, makasih ya.